Halo, di video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat model machine learning untuk mengkategorikan penjualan video game menggunakan Python dan Random Forest. Untuk dataset yang saya gunakan adalah video game sales yang berisi informasi penjualan global dari berbagai game. Tujuannya adalah memprediksi kategori penjualannya apakah termasuk rendah, sedang, atau tinggi. Oke, langsung saja masuk ke praktek codingnya prediksi kategori penjualan video game menggunakan Random Forest. Pertama-tama, import beberapa library penting seperti Pandas untuk memanipulasi data, sklearn untuk processing, training model, dan evaluasi. Lanjut pada segmen 2, fungsi kategorisasi penjualan. Di sini, saya membuat fungsi kategorisasi sales untuk mengelompokkan angka penjualan ke dalam 3 kategori, rendah jika di bawah 1 juta, sedang jika di bawah 10 juta, dan tinggi jika lebih dari itu. Baik, kita lanjut ke segmen ketiga, persiapan atau membuat fungsi prepare data. Di fungsi prepare data ini, saya membaca file CSV, lalu menghilangkan baris kosong kolom seperti nama, platform, genre, dan publisher. Di encode memakai label encoder karena machine learning hanya membutuhkan input angka. Kemudian, tambah kolom baru sales kategori berdasarkan penjualan global. Lalu kita pisahkan fitur dan label X dan Y-nya. Dan normalisasi fitur menggunakan standar scalar supaya trainingnya lebih stabil. Terakhir, kita bagi dataset jadi data latih dan data uji X dan Y, train dan tes. Untuk trainnya adalah 80% data dan 20% data tes. Selanjutnya adalah segmen 4, pelatihan model. Di segmen 4 ini, saya membuat fungsi train model untuk melatih model Random Forest dengan 100 pohon keputusan, dan Random Forest ini sangat bagus untuk klarifikasi karena tahan terhadap overfitting. Lalu masuk ke segmen 5, ini adalah pengujian model. Di fungsi ini bertugas untuk menggunakan model yang telah dilatih untuk melakukan prediksi terhadap data uji yang sudah kita bagi tadi. Nilai yang dihasilkan adalah prediksi kategori penjualan dari model berdasarkan fitur yang diberikan yang sudah kita bagi tadi di sini. Lalu pada tahap ke-6 adalah eksekusi program. Di eksekusi program ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah memanggil prepare data untuk menyiapkan dataset termasuk label encoding, normalisasi, dan pemisahan data, train dan tes yang sudah kita buat tadi. Lalu kemudian train model akan melatih model Random Forest menggunakan data latih. Yang terakhir, tes model dipanggil untuk melakukan prediksi terhadap data uji dan hasilnya disimpan dalam variabel y read. Lalu kita masuk ke segmen ke-7, hasil dan evaluasi. Proses ini adalah inti dari pipeline machine learning data mentah hingga menghasilkan prediksi yang siap dianalisis dan dievaluasi. Nah, setelah model selesai dilatih, kita gunakan data uji untuk melihat prediksi dari model. Kemudian kita ukur akurasi dengan akurasi skor. Hasilnya ditampilkan dalam persentase. Outputnya adalah akurasi model Random Forest adalah 99,48%. Lalu kita print juga 10 hasil prediksi pertama. Di sini saya mengetesnya hanya 10 data saja, data ke-1 sampai data ke-10. Dan hasilnya data 1 sampai ke-10 ini adalah masuk ke kategori rendah. Lalu pada segmen terakhir ini hanyalah tambahan visualisasi decision tree dan Random Forest. Di sini saya akan menjelaskan gambar visualisasi ini. Dimulai dari root node. Proses dimulai dari node paling atas yang disebut root node. Di sini fitur year atau tahun rilis game digunakan sebagai titik pemisah pertama. Jika nilai tahun kurang dari atau sama dengan minus 2,13, maka proses berpindah dengan sisi kiri atau ke sisi kanan true or false. Percabangannya, setiap node berikut melakukan percabangan berdasarkan fitur lainnya seperti NA cells, JP cells, other cells, dan sebagainya. Contohnya, terdapat percabangan pada fitur NA cells, di mana dibandingkan nilai ambang tertentu untuk menentukan jalur kiri atau ke kanan. Dan untuk warna node di sini, warna pada masing-masing node menunjukkan mayoritas kelas pada node tersebut. Warna oranye menunjukkan klarifikasi rendah, warna hijau menunjukkan sedang, dan warna ungu menunjukkan tinggi. Isi setiap node membuat beberapa informasi seperti gini. Ini nilai indeks yang menunjukkan kemurnian node, semakin rendah maka semakin murni. Lalu samples adalah jumlah data pada node tersebut. Lalu value
distribusi data berdasarkan kelas dalam format rendah, sedang, dan tinggi, dan kelas adalah kategori yang paling dominan pada node tersebut seperti rendah, sedang, dan tinggi. Lalu pada node paling bawah ini adalah left node atau down node. Node paling bawah disebut left node, yaitu tersempat keputusan akhir dibuat pada titik ini. Model telah menetapkan klasifikasi penjualan berdasarkan fitur yang telah dilalui. Kesimpulannya, visualisasi pohon ini mempermudah pemahaman mengenai bagaimana model melakukan klasifikasi berdasarkan fitur-fitur yang tersedia dan menunjukkan fitur mana saja yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Saya Raifan, pamit undur diri.